Bab 45, serangan adalah pertahanan terbaik. Luyo menggelengkan kepalanya dan melihat ke bawah. Sebuah kartu sempurna. Kartu sempurna, memberikan 10 detik kekebalan kerusakan. 500 poin prestasi. Kartu ini lumayan. Hampir seperti tak terkalahkan, tapi 10 detik terlalu singkat. Aku masih akan terancam setelah itu. Jika tidak ada serangan balik yang bagus, aku lebih suka menggunakan kartu yang bisa membantuku kabur. Meskipun demikian, ini tetap merupakan kartu yang bagus, tetapi harus digunakan berdasarkan situasi sebenarnya. Luyo tidak terburu-buru untuk membelinya tetapi terus melihat kartu lain. Deadly Strike Card, memberikan kekuatan yang tak terkatakan untuk memberikan pukulan fatal ke target. 500 poin prestasi. Luyo melihat deskripsi kartu ini dengan hati-hati. Sebagai penggemar game online di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa jika item yang dia dapatkan dari membunuh monster memiliki kemampuan serangan yang mematikan, biasanya kemungkinannya sangat rendah untuk dipicu. Namun, kartu ini tidak memiliki batasan seperti itu. Dia melihat ke kanan dan kemudian ke kiri tetapi tidak menemukan deskripsi atau batasan lain. Kekuatan tak terkatakan? Apa artinya? Luyo melamun. Tidak peduli apa kekuatannya, kartu ini seharusnya tidak buruk berdasarkan deskripsinya. Aku mungkin akan membelinya nanti. Kartu pertahanan kelas atas. Kurangi kerusakan hingga 90% selama 30 detik. 500 poin prestasi. Kartu pertahanan kelas 2. Mengurangi kerusakan hingga 60% selama 30 detik. 300 poin prestasi. Lebih dari selusin kartu setelah itu semuanya adalah kartu defensif. Karena basis kultivasi Luyo saat ini hanya di alam Sense Condensing, mereka sangat tidak berguna baginya. Lagi pula, bahkan setelah 90% kerusakannya berkurang, 10% sisanya masih lebih dari cukup untuk membunuhnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kartu-kartu ini kurang berguna daripada kartu yang sempurna. Tunggu sebentar. Mengapa kebanyakan dari mereka adalah kartu defensif? Apakah sistem mencoba membuat saya pengecut? Apakah sistem ini ingin saya membiarkan orang lain memukul saya seperti samsak tanpa perlawanan? Ini bukan gaya bertarung dari patriark yang jahat. Dia melihat lebih jauh ke bawah. Hanya ada beberapa kartu yang menunjukkan tanda tanya dan bahkan tidak memiliki deskripsi. Dia menduga bahwa sistem pasti menyembunyikan deskripsi dan harganya, seperti yang terjadi pada avatar Thousand Realms Whirling dan Myriad Supreme. Semua penggemar game online tahu bahwa itu artinya mereka lebih unggul dan bertenaga. Setelah memeriksa semua kartu, Luyo memilih 3 kartu yang sempurna dan 3 kartu pemogokan yang mematikan. Kombinasi tersebut memberinya serangan dan pertahanan. Tiba-tiba, dia mendapat ide yang buruk, apa yang akan terjadi jika dia menyerang kartu yang sempurna dengan kartu strike yang mematikan? Apakah itu akan sama dengan kisah tentang tombak terkuat dan perisai terkuat? Bagaimana dia bisa mencobanya? Dia merasa sedikit malu hanya dengan memikirkannya. Bagaimanapun, dia memilih untuk mengabaikan sisa kartu pertahanan karena serangan adalah pertahanan terbaik. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan 3.000 poin pahala. Namun, kartu-kartu ini memang sepadan dengan harganya, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Bagaimana saya harus menggunakan 4.540 poin prestasi yang tersisa? Haruskah saya membeli beberapa kartu pembalikan untuk memulihkan umur saya? Tubuhnya adalah kunci untuk memulihkan basis kultivasinya, tetapi poin prestasi yang tersisa hanya cukup untuk membeli 9 kartu pembalikan dan memberinya sekitar 2.700 hari kehidupan. Itu masih jauh lebih pendek dari umur yang dia miliki sebelumnya, yaitu sekitar 1.000 tahun. Perlu dicatat bahwa kartu pembalikan berfokus pada pembalikan, yang berarti dapat membalikan pertumbuhan tetapi tidak menambah umur ekstra pada tubuh lamanya. Bagaimana dengan undian? Dia tidak tahu apa yang salah dengan kepalanya, tetapi kata undian tiba-tiba muncul. Dengan pengalaman undian berhadiah putaran terakhir, Luyo tahu bahwa permainan itu dapat menelan semua poin pahala dan tidak memberinya apa-apa jika dia kurang beruntung. Saya harus menggunakan poin pahala yang tersisa untuk meningkatkan basis kultivasi saya, karena itu adalah akar dari segalanya. Luyo memikirkan adegan ketika dia terakhir kali membuat avatar 100 Tribulations Insight. Dia memperhatikan bahwa 8 daun teratai emas di bawahnya telah berubah menjadi 9 daun. Dia telah menggunakan beberapa kartu pengalaman bentuk puncak, dan semuanya sama, jadi mengapa hasilnya berbeda? Apakah karena tulisan surga?
Dia bertanya-tanya teknik kultivasi seperti apa itu. Itu berbeda dari teknik manapun dalam ingatannya, tidak ada gerakan yang sebenarnya, tidak ada metode pernapasan, dan tidak ada kitab suci yang mengatur energi. Ya, basis kultivasi saya memang akar dari segalanya, tapi sebelum itu, izinkan saya mencoba beberapa undian. Markas besar Sekte Nether terletak di Gunung Pingdu di Utara Yu, sebuah provinsi di bagian barat Great Yan. Di dalam aula besar Sekte Nether. Tuanku, saya telah menemukan segalanya. Patriar itu sendiri yang menangkap penguasa istana dari istana bulan turunan, dan tidak ada ahli sekte benar dan pedang surgawi yang menyerbu gunung pengadilan emas yang selamat. Ada singgasana di depan pembicara, diselimuti awan kabut hitam yang menghalangi pandangan. Begitu, sebuah suara serak keluar dari kabut. Tuanku, penguasa istana dari The Red Moon Palace adalah adik perempuanmu. Serangannya terhadap Patriark dengan para pembudidaya yang benar gagal total. Sekte Yun, Sekte Tian, dan Sekte Luo marah, dan mereka bersumpah untuk membunuh semua orang di turunan Istana Bulan sebagai penghormatan kepada murid-murid mereka yang telah meninggal. Apa menurutmu kita perlu membantunya? Aula besar terdiam. Setelah beberapa saat hening, suara itu terdengar dari kabut, dia pantas mendapatkannya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Dimengerti, tuanku. Pria itu menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum melanjutkan, ada satu hal lagi. Katakan padaku. Mata-mata yang kami tanam di rumah kekaisaran melaporkan bahwa Lady Jade berencana untuk menghapus gunung pengadilan emas, dan dia bahkan mencoba meyakinkan kaisar untuk memobilisasi tentara kekaisaran. Dan, kaisar menghukumnya dengan melarang dia meninggalkan kamarnya selama 3 bulan. Kabut hitam terdiam seolah pembicara di belakangnya sedang mempertimbangkan sesuatu. Sesaat kemudian, suara itu berkata, Yan Agung selalu berperang, dan tentara kekaisaran adalah kekuatan yang menjaga ibu kota. Bagaimana itu bisa ditransfer begitu mudah? Lady Jade telah menembak kakinya sendiri kali ini. Tapi, suara itu berhenti dan kemudian melanjutkan, dia berasal dari wilayah barat dan bagaimanapun juga bukan salah satu dari kita. Awasi dia baik-baik. Saya akan melakukan apa yang Anda minta, tuanku. Juga, suara itu terdengar lagi, Sword Freak suka menantang orang lain. Karena Clarity Sect memiliki banyak ahli, kirim dia ke sana. Katakan padanya untuk menghindari pedang iblis. Aku akan melakukannya sekarang. Duan Musheng, Yuan Er kecil, dan yang lainnya menunggu dengan cemas di halaman. Matahari sudah terbenam, tapi tuan mereka belum juga muncul. Itu normal bagi guru untuk tenang dan memulihkan diri setelah pertempuran. Adik kecil, berhenti berjalan-jalan. Kamu membuat kepalaku berputar, kata Duan Musheng sambil menggosok pelipisnya dengan ibu jari. Sementara itu, You Jifeng berkata dengan hormat, senior tua adalah ahli yang perkasa, dia akan baik-baik saja. Lihat betapa cemerlang perisai ini. Yuan Er kecil memelototinya dan berkata, idiot. Ye Tianxin tidak berpikir demikian, dan dia berkata dengan suara lemah, jika aku jadi kamu. Aku akan masuk ke dalam dan melihat-lihat. Dia sudah sangat tua dan segala sesuatu mungkin terjadi padanya. Saat itu, suara mekanis dari pintu rahasia yang bergerak datang dari dalam Evil Sky Pavilion, disertai dengan suara yang sangat mereka kenal, masuklah, kalian semua. Semua orang termasuk Ye Tianxin gemetar, dan kelelahan mereka sepertinya menghilang dalam sekejap. Yuan Er kecil berjalan dengan senyuman saat dia meraih bahu Ye Tianxin dan berkata, mari kita lihat bagaimana guru akan menghukummu. Luyo telah keluar dari ruang rahasia dan berdiri di luar dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Salam, guru. Salam, kakak tua. Ye Tianxin terlempar ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, ingin melihat wajah lelaki tua itu, tapi yang dia lihat hanyalah punggungnya. Luyo tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia mondar-mandir dari kiri ke kanan sambil mengelus jenggotnya. Menguasai. Little Yuan Er memanggil dengan hati-hati. Saat itu, dia mendengar Luyo bergumam pelan, mengapa saya tidak bisa menarik bahkan satu hadiah pun. Ah! Chapter 45